Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, tergantung Bapak Ibu yang menyaksikan video kami. Kembali lagi bersama dengan kami Arianto. Sebelum kita lanjutkan untuk video yang pertama dan kedua kita belum berkenalan. Saya sampaikan dulu untuk data diri saya. Yang pertama ini adalah nama saya. Ini saya angkatan 2009. Ini pangkat saya, kemudian jabatan saya sebagai analis penegakan integritas dan disiplin sumber daya manusia aparatur pada BKPSDM Kabupaten Karanganyar. Data kami nanti Bapak Ibu apabila memerlukan atau sesuatu ada yang ditanyakan, silahkan bisa menghubungi nomor telepon ini, WA ataupun telepon, silahkan. Ya Bapak Ibu semua, kita lanjutkan tutorial untuk penyusunan SKP untuk jabatan administrasi maupun jabatan fungsional. Pada video yang pertama saya sudah menyampaikan untuk paparan mengenai Permen 46 tahun 2022. Kemudian yang video kedua itu tutorial atau cara penyusunan untuk SKP jabatan pimpinan tinggi Pratama atau di Kabupaten Karanganyar itu adalah untuk eselon 2. Kemudian untuk video yang ketiga ini kami akan menyampaikan untuk penyusunan SKP yang ini digunakan untuk pejabat atau jabatan administrator, untuk pejabat administrasi maupun pejabat fungsional tertentu maupun fungsional umum. Bapak Ibu semua, setelah SKP kepala OPD atau kepala dinas atau kepala badan, kepala pimpinan unit kerja itu sudah tersusun, maka langkah berikutnya adalah menyusun metrik peran dan hasil. Jadi menyusun metrik pembagian peran dan hasil. Jadi apa yang menjadi rencana dari kepala OPD itu dibagi, di cascading ke bawah ke sekretaris, kepala bidang, untuk dibagi ke sekretaris dan kepala bidang. Di sini kami contohkan untuk SKP BKPSDM yang di video kedua itu adalah rencana kinerjanya 3 yang berbasis untuk rencana kinerja untuk perspektif penerima layanan, yaitu yang pertama meningkatnya kinerja ASN yang berbasis kompetensi, kemudian meningkatnya pengembangan dan penataan karir PNS sesuai dengan kompetensi, yang ketiga adalah meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dengan mudah, cepat, dan tepat. Nah, dari 3 rencana kinerja tersebut itu kemudian dibagi, dicascadingkan ke bawah. Jadi ini ada contohnya untuk sekretaris, itu kita ambil rencana kinerjanya yang mendukung rencana kinerja eselon 2-nya atau kepala OPD-nya. Di sini kita ambilnya dari mana? Dari perjanjian kinerja. Dari perjanjian kinerja antara sekretaris dengan kepala BKPSDM kalau contoh ini. Ya, di sini ada kegiatan, indikator dan targetnya. Jadi untuk sekretaris tinggal memasukkan ini saja. Yang pertama adalah dari rencana kinerja eselon 2 meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian. Ini sekretaris membuat rencana kinerja atau mendapatkan rencana kinerja yang pertama. Ini kita ambil dari perjanjian kinerja. Ya, terlaksananya koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKP. Ini kita masukkan di rencana yang pertama. Masukkan di sini. Kemudian rencana kinerja kedua di sini. Ini kita ambil dari ini rencana kinerja di yang kedua ini. Kemudian yang ketiga koordinasi penyusunan laporan keuangan. Ini kita jadikan rencana kinerja ketiga dari sekretaris. Kita masukkan di sini.
kita ubah karena di sini di perjanjian kinerja itu masih kegiatan atau kategori koordinasi penyusunan penyediaan gaji dan tunjangan seperti itu. Tapi untuk SKP itu kita ubah menjadi hasil. Jadi di sini hasilnya kita ubah menjadi hasil, yaitu hasilnya tadi koordinasi dan penyusunan kita ubah menjadi terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Tadi penyediaan gaji dan tunjangan kita ubah menjadi tersedianya gaji dan tunjangan ASN. Tadi kegiatannya adalah koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan, kita ubah menjadi terkoordinasikannya penyusunan laporan keuangan bulanan atau bulanan. Bapak Ibu bisa mengubahnya dari tadi yang kategori ataupun masih kerja atau kerja itu diubah menjadi hasil dari kegiatan tersebut. Misalnya ini penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor, itu kita ubah menjadi tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor. Kemudian penyediaan bahan logistik kantor kita ubah menjadi tersedianya bahan logistik kantor. Di sini ada penyediaan barang cetakan dan penggandaan, kita ubah menjadi tersedianya barang cetakan dan penggandaan. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, ini dari penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, ini dari kalau di rencana kinerjanya adalah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Kemudian ada di perjanjian kinerja, yaitu tersedianya jasa surat menyurat, kita ubah menjadi penyediaan jasa, dari penyediaan jasa surat menyurat kita ubah menjadi tersedianya jasa surat menyurat. Ini jadi semua rencana kinerja yang ada di perjanjian kinerja kita ubah menjadi hasilnya apa, seperti itu. Kemudian ini kalau sekretaris dari perjanjian kinerja ada berapa kegiatan atau subkegiatan, ini semua kita masukkan ke metrik. Setelah selesai sekretaris kita lanjut ke bidang berikutnya. Misalnya ini bidang pembinaan. Nanti tinggal Bapak Ibu menyesuaikan dengan bidang yang di Bapak Ibu di OPD Bapak Ibu. Ini misalnya bidang pembinaan. Dari bidang pembinaan ada berapa kegiatan, kita masukkan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 kegiatan, kita masukkan semua ke dalam metrik ini. Kita masukkan dari rencana kinerja kepala OPD tadi, yang mana yang diintervensi oleh kepala bidang pembinaan di sini, di meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dengan mudah, cepat dan tepat. Itu misalnya tadi ada 6, kita masukkan di sini. Kita ubah menjadi hasilnya karena di sini, mohon maaf, biar lebih jelas kita sandingkan ya Bapak Ibu. Walaupun nanti hasilnya agak kecil tulisannya, tapi kita agar paham saja ini. Agar lebih mudah dipahami, jadi di sini adalah koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian. Di sini kita ubah menjadi hasilnya. Ini misalnya terlaksananya koordinasi pelaksanaan administrasi kepegawaian, gitu bisa. Tapi kalau kita ubah misalnya menjadi gini, administrasi pemberhentian berjalan dengan baik dan tepat waktu, seperti itu. Misalnya ini kelihatan kegiatan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, kita ubah menjadi penilaian dan evaluasi kinerja aparatur terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Kemudian pembinaan disiplin ASN, kita ubah menjadi pembinaan disiplin ASN terlaksana dengan baik dan kedisiplinan meningkat.
Kemudian pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai kita ubah menjadi pemberian penghargaan bagi ASN berjalan dengan baik. Kemudian pengelolaan tanda jasa bagi pegawai, tanda jasa bagi pegawai terlaksana dengan baik. Kemudian proses izin perceraian pegawai, proses izin perceraian pegawai terlaksana dengan baik. Seperti itu. Jadi kegiatan itu sudah terlaksana dengan baik, atau kita ubah menjadi terlaksananya kegiatan apa, seperti itu. Kemudian yang selain dari ini, bolehkah ditambahkan menjadi rencana kinerja seorang kepala bidang atau eselon 3? Bisa. Ini misalnya aplikasi presensi online Aquadir dapat digunakan dengan baik, seperti ini, ditambahkan seperti ini. Jadi nanti dari semua kepala bidang dimasukkan. Ini kita lanjutkan di bidang kepala bidang pengangkatan dan mutasi. Misalnya contohnya, ya di sini ada beberapa kegiatan ya. Ini kita lihat. Ini dari kepala bidang pengangkatan dan mutasi ada beberapa kegiatan. Ini misalnya evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan. Ya, ini karena tadi di kepala dinas itu ada 3 rencana kinerja, dan kepala bidang pengangkatan dan mutasi ini mengintervensi dua rencana kinerja. Jadi rencana kinerja yang pertama di sini ya Bapak Ibu, biar terlihat di rencana kinerja yang ini, peningkatan pengembangan dan penataan karir PNS, itu kepala bidang ada 5 rencana kinerja. Kemudian di meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian, kepala bidang pengangkatan dan mutasi ada 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rencana kinerja dari kepala bidang pengangkatan dan mutasi. Ini semua kita masukkan di metrik peran dan hasil. Ya, ini kita ambil dari sini, dari PK-nya, dari perjanjian kinerjanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini ada 6, kita masukkan semua di sini. Hingga kita sesuaikan dari kegiatan itu mengintervensi rencana kinerja kepala OPD yang mana. Ini kita masukkan semua. Kemudian kita lanjut ke bidang berikutnya, bidang informasi dan pengembangan SDM. Kepala bidang informasi dan pengembangan SDM ini mengintervensi ketiga rencana kinerja kepala OPD. Jadi ada 3 yang perspektif penerima layanan tadi, terselenggaranya pengembangan dan kompetensi teknis umum. Ini diambil dari ini untuk rencana kinerja yang meningkatnya kinerja ASN berbasis kompetensi. Ini ada 2 rencana kinerja. Yang pertama, ini Bapak Ibu, yang pertama dari rencana kinerja atau kegiatan pengelolaan sistem informasi kepegawaian, evaluasi data dan informasi sistem informasi kepegawaian. Ini kita masukkan di sini karena kegiatan rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi yang di kolom ini, ya, di kolom ini meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian, kepala bidang IPSDM itu ada 2 rencana kinerja. Kemudian kita lihat lagi di PK-nya. Ini kemudian kegiatan pengembangan kompetensi, penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum. Nah, ini ke-1. Kemudian pengelolaan pendidikan lanjutan ASN. Ya, ini ada 1 di sini. Ya, jadi ada 5 rencana kinerja dari kepala bidang IPSDM. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5-5-nya kita masukkan di rencana kinerja ini. Kemudian apabila kepala bidang atau sekretaris mempunyai rencana kinerja lagi selain yang ada di perjanjian kinerja, apakah boleh dimasukkan? Boleh Bapak Ibu. Jadi untuk SKP yang Permen 46 ini tidak hanya dari perjanjian kinerja, tapi bisa dimasukkan dari apa yang menjadi ekspektasi pimpinan, walaupun di luar dalam PK, di luar yang dianggarkan, tetapi itu untuk menunjang kegiatan organisasi, dan kepala OPD memerintahkan untuk menambahkannya dalam kegiatan, itu bisa saja, asalkan kegiatan itu dapat berjalan walaupun tanpa ada anggaran, dapat berjalan,
ya silahkan saja dimasukkan dalam rencana kinerjanya. Tapi ketika rencana kinerjanya membutuhkan anggaran, itu dalam klarifikasi ekspektasi kan ditanyakan, ini untuk menunjang atau mensukseskan rencana kinerja ini kami butuh anggaran sekian. Kalau anggaran tidak tersedia, kegiatan ini tidak dapat berjalan, berarti nanti tidak dapat menjadi rencana kinerja. Itu Bapak Ibu untuk menyusun metrik peran dan hasil. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa contoh. Yang pertama adalah menyiapkan dari perjanjian kinerja. Kemudian dari perjanjian kinerja itu kita masukkan untuk rencana kinerja sekretaris, kepala bidang dan lain sebagainya, kita masukkan semua dalam metrik ini. Karena nanti untuk SKP-nya, SKP kepala bidang dan sekretaris itu kita tinggal ngelingkan dari sini, dari metrik ini. Tinggal kita linkkan, kita klik, itu sudah nyambung dengan rencana kinerjanya kepala bidang maupun sekretaris. Kemudian setelah menyusun metrik, jadi untuk menyusun metrik peran dan hasil ini ada dialog kinerja antara kepala OPD dengan sekretaris dan kepala bidang. Ini misalnya untuk kepala OPD mempunyai 3 rencana kinerja yang akan dibagi atau di-cascading ke sekretaris, rencana kegiatannya apa saja, kepala bidang pembinaan apa saja, kepala bidang pengangkatan dan mutasi apa saja, kepala bidang IPSDM apa saja. Itu sudah sepakat. Nanti yang untuk menunjang rencana kinerja kepala dinas apa dimasukkan dalam metrik peran dan hasil. Setelah itu tersusun, itu yang menjadi dasar untuk menyusun SKP sekretaris maupun kepala bidang. Kemudian sekretaris maupun kepala bidang setelah mendapatkan rencana kinerja dari kepala dinas, ini misalnya sekretaris ada banyak rencana kinerja ini, kemudian kepala bidang pembinaan ada 6 rencana kinerja atau 7 ini, ada 7 rencana kinerja, kepala bidang pengangkatan ada 6 rencana kinerja, kepala bidang IPDM ada 5 rencana kinerja. Kemudian para kepala bidang dan sekretaris itu dibagi lagi. Jadi tadi ini kita contohkan bidang pembinaan. Bidang pembinaan ini kita membuat metrik peran dan hasil lagi untuk khusus satu bidang. Tadi jadi satu dinas atau badan yang terdiri rencana yang paling atas ini rencana kepala OPD, kemudian di sini sekretaris 1, 2 kepala bidang, 3 kepala bidang, 4 kepala bidang. Kemudian ini kita lanjutkan untuk metrik peran dan hasil untuk kepala bidang. Jadi yang paling atas di sini adalah mohon maaf, ini ada kepala bidang. Karena ini metrik peran dan hasil untuk satu bidang. Jadi rencana kinerja kepala bidang apa saja dimasukkan di atas ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 rencana kinerja yang kita linkkan dari sini. Jadi ini kita klik gitu ya. Ini kita klik, ini dapatnya dari mana? Dari sini. Dari ini ya Bapak Ibu. Nah, dari sini. Ya. Nanti kita sama dengan klik ke rencana kinerja kepala yang Kaban dan Kapi tadi sudah ngelink. Jadi ini contohnya. Misal kita tempatin di sini sama dengan kita klik rencananya di sini, kita enter. Ya, di sini sudah muncul rencana kinerjanya apa. Kemudian kalau kita siapkan ini tinggal kita copy saja sudah. Ini karena barisnya di sini ke bawah Bapak Ibu, ini kita satu-satu. Jadi kalau ke bawah tinggal copy, tinggal kita tarik saja karena ini yang di sini ke bawah dan di sini ke samping, ini kita copy satu-satu. Jadi ini yang dari E18, E19, E20 dan lain sebagainya ada 7 di sini. Kita linkkan semua. Kemudian dari 7 rencana kinerja ini kepala bidang membagi lagi kepada semua ASN di bawahnya, baik itu fungsional yang penyetaraan dari struktural eselon 4, fungsional tertentu yang lama misalnya ada, kemudian fungsional umum maupun PPPK atau P3K, itu semua dimasukkan di sini. Ini kita contohkan ada 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pegawai, kita masukkan semua. Kalau di sini ada P3K, kita tambahkan lagi di sini. Jadi di sini kita masukkan semua nama pegawainya. Kemudian misalnya ini untuk satu jabatan fungsional. Ini misalnya contohnya Bu Drita Evana. Ini beliau mengintervensi rencana kinerja kepala bidang yang ini. Pemberian penghargaan bagi ASN berjalan dengan baik. Nah, untuk menunjang rencana kinerja Ibu Kepala Bidang ini, Bu Drita Evana mendapatkan rencana kinerja ini. Terlaksananya fasilitasi penerbitan kartu pegawai, terlaksananya fasilitasi pelayanan JKK/JKN, terlaksananya kegiatan pembawaan purna tugas, terlaksananya tugas sebagai subkoordinator kesejahteraan. Seperti itu, masukkan semua. Kemudian dari yang rencana kinerja tanda jasa bagi pegawai terlaksana dengan baik. Ini Bu Drita Evana menyusun rencana kinerja terlaksananya fasilitasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Kemudian ada dari rencana kinerja Kabid yang proses izin perceraian pegawai terlaksana dengan baik. Itu Bu Drita Evana mendapatkan rencana kinerja terselesaikannya permohonan izin perceraian. Jadi dari 7 rencana kinerja ini yang diintervensi oleh Bu Drita Evana itu adalah hanya 3 rencana kinerja dan kepala bidang. Dari 3 ini yang rencana kinerja satu ini keempat, maksudnya dari urutan ini keempat, itu Bu Eva membuat 4 rencana kinerja. Yang ini 1 rencana, ini 1 rencana. Kemudian kita lanjutkan pegawai berikutnya. Ini Pak Aris Kurniawan. Ini dari Pak Aris itu ada 3 rencana kinerja. Ya, jadi 3 rencana kinerja menangani untuk administrasi pemberhentian berjalan dengan baik dan tepat waktu. Dari rencana kinerja Bu Kabid ini, Pak Aris menyusun 3 rencana kinerja: terbitnya pertimbangan teknis pensiun, terbitnya SK pensiun, terlaksana tugas sebagai subkoordinator pensiun. Nah, ini ada 3 rencana kinerja. Jadi dari 7 rencana kinerja, Pak Aris hanya mengintervensi 1 rencana kinerja ini saja. Kemudian lanjut berikutnya ke Pak Joko Sumarsono. Ini penyetaraan juga. Jadi ketiga-tiganya ini, Bu Eva, Pak Aris, dan Pak Joko Sumarsono, ini adalah dulunya eselon 4, kemudian penyetaraan menjadi fungsional. Ini tiga-tiganya menjadi fungsional. Nanti Bapak Ibu yang ikut penyetaraan berarti ya seperti ini contohnya. Ya, ini dari 7 rencana kinerja dari Bu Kepala Bidang Pak Joko Sumarsono atau Pak Marsono ini menyusun mengintervensi 3 rencana kinerja, yaitu yang pertama penilaian kinerja dan evaluasi kinerja aparatur, pembinaan disiplin ASN, dan aplikasi presensi online. Dari 3 rencana kinerja kepala bidang itu, Pak Joko Marsono yang pertama membuat rencana kinerja ini terlaksana bimbingan dan konsultasi penyusunan SKP, kemudian terlaksananya penilaian SKP. Yang untuk disiplin, terlaksananya monitoring disiplin PNS, terlaksananya rapor penyelesaian pelanggaran disiplin, kemudian terlaksananya tugas sebagai subkoordinator disiplin. Kemudian untuk permasalahan aplikasi online, tertanganinya permasalahan aplikasi presensi online akuatif dengan cepat. Jadi dari 3 rencana kinerja intervensi Pak Marsono ada 6 rencana kinerja. Kemudian kita lanjutkan pegawai berikutnya. Ini Mbak Werianti atau Mbak Ririn, ini seorang analis kepegawaian muda. Itu menyusun rencana kinerja ini dari 7 rencana kinerja kepala bidang. Ini tadi ada 7, yang diintervensi hanya 3. Dari 3 rencana kinerja kepala bidang tersebut, Mbak Ririn membuat 5 rencana kinerja, 1, 2, 3, 4, 5. Tersusunnya konsep bahan materi sosialisasi penilaian SKP, terlaksananya penilaian SKP, terlaksananya penegakan disiplin, tersusunnya penetapan hukuman disiplin, kemudian tertanganinya permasalahan aplikasi presensi online Aku Hadis dengan cepat.
ini. Jadi setiap pegawai dapat tugas apa. Kemudian yang berikutnya adalah seorang analis kepegawaian juga, analis kepegawaian muda, Mbak Wahyu Yeti atau Mbak Yeti. Ini mengintervensi 4 rencana kinerja Ibu Kepala Bidang. Jadi yang pertama adalah administrasi pemberhentian, kemudian ini adalah pemberian penghargaan, kemudian pemberian tanda jasa, kemudian proses izin perceraian. Nah, ini misalnya menangani ini berarti dari 7 rencana kinerja kepala bidang Mbak Yeti menangani 4 rencana kinerja. Dari setiap rencana kinerja itu ada yang 1, ada 2, ada 1. Jadi tidak semua rencana kinerja diintervensi, hanya 4 saja. Ini contohnya. Jadi di sini yang dicantumkan itu adalah hasilnya Bapak Ibu. Hasil dari kinerja itu apa? Kemudian kita lanjutkan untuk pegawai berikutnya. Ini saya Parianto. Ini dari 7 rencana kinerja kepala bidang saya hanya mengintervensi 3, yaitu masalah SKP, penilaian dan evaluasi kinerja, pembinaan disiplin, dan aplikasi presensi online. Dari dari 3 itu saya setiap rencana ada ini, yang penilaian SKP ada 2, kemudian rencana untuk disiplin ada 2, kemudian absensi online ada 1. Jadi saya ada 5 rencana kinerja. Kemudian ini berikutnya adalah Pak Yusuf Mustafa, Mas Yusuf. Ini dari 7 rencana kinerja kepala bidang, beliau mengintervensi untuk yang rencana kinerja yang hanya 2, tanda jasa dan proses izin perceraian. Dari 2 itu Pak Yusuf ada beberapa rencana kinerja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 rencana kinerja. Ini juga hasilnya Bapak Ibu bisa menuliskan di sini sesuai kegiatan atau pekerjaan Bapak Ibu. Yang penting yang tulis di sini adalah hasil kerjanya. Ini kalau ada rencana untuk sosialisasi ajuan Satya Lancana Karya Satya misalnya, itu terlaksananya sosialisasi ajuan Satya Lancana Karya Satya. Terus misalnya seleksi berkas, itu menjadi terselesaikannya seleksi berkas data ajuan Satya Lancana. Kemudian menginput data, itu terinputnya data ajuan seleksi Satya Lancana Karya Satya. Kemudian misalnya mengambil piagam dan rencana ke BKD provinsi, dan terambilnya piagam. Menyampaikan piagam kepada pegawai, tersampaikannya piagam dan rencana kepada pegawai, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan, yang penting hasilnya Bapak Ibu yang dituliskan di sini. Kemudian pegawai berikutnya ada Bu Rini Setiawati atau Mbak Rini. Ini hanya mengintervensi 1 rencana kinerja saja, yaitu untuk administrasi pemberhentian jalan dengan baik dan tepat waktu. Ini dari 1 rencana kinerja kepala bidang itu Mbak Rini ada beberapa rencana kinerja, yaitu ada 5. Verifikasinya dokumen pengusulan permohonan pensiun, terinputnya data permohonan pensiun, teruploadnya dokumen usulan pensiun di aplikasi Smart, teruploadnya dokumen usulan pensiun di aplikasi Doku Digital, tercetaknya SK pensiun. Jadi kita lihat Bapak Ibu, dari semua pegawai ya, dari semua pegawai itu sudah mendapatkan rencana kinerja. Ini semua pegawai sudah mendapatkan rencana kinerja. Nanti tinggal memasukkan dalam form SKP saja. Jadi sangat mudah ketika metrik peran dan hasil sudah tersusun. Kemudian bagaimana menyusun metrik peran dan hasil biar semua pegawai dapat terlibat, ada dialog kinerja dan mendapatkan rencana kinerja. Itu harus mengadakan rapat atau dialog kinerja khusus 1 bidang. Misalnya ada 10 orang dikumpulkan, kepala bidang memimpin, membagi nanti si A dapat tugas apa, si B dapat tugas apa, nanti semua pegawai itu sampai dapat tugas semua. Jangan sampai ada pegawai yang tidak dapat tugas dan yang satunya tugasnya overload, itu jangan sampai. Jadi dibagi sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing pegawai, diberikan
tugasnya seperti itu Bapak Ibu. Untuk metrik pembagian peran dan hasil. Ini untuk metrik peran dan hasil. Kemudian setelah ini tersusun, untuk satu bidang tersusun, kita lanjut ke format untuk SKP-nya. Jadi ini untuk format SKP jabatan administrator maupun jabatan administrasi, jabatan fungsional umum maupun PPK atau P3K untuk pendekatan hasil kerja kuantitatif formatnya sama Bapak Ibu, sama. Ini nanti yang misalnya di sini adalah kepala bidang atau yang mau mengerjakan fungsional atau PPK atau pelaksana, semuanya formatnya pakai format ini. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal ngopi saja, disesuaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu seorang kepala bidang, berarti nanti di sini tinggal isi aja data kepala bidangnya apa. Kemudian di sini tinggal diisi atasan langsungnya, kepala OPD-nya misalnya. Kalau Bapak Ibu seorang fungsional tertentu, misalnya hasil penyertaan kemarin, berarti di sini data Bapak Ibu semua. Kemudian di sini adalah data kepala bidangnya. Jadi Bapak Ibu yang penyertaan kemarin itu di bawah kepala bidang Bapak Ibu, yang dulunya seorang kasih atau kasubit, kasubag, itu nanti ikutnya adalah di kepala bidang atau sekretaris gitu. Jadi di sini tinggal diisi saja tergantung apa nama dan jabatannya. Ini kita contohkan untuk jabatan kepala bidang. Ini kita isi datanya kepala bidang, dan di sini adalah pejabat penilai kinerjanya adalah atasan langsungnya yaitu kepala BKPSDM. Kemudian form SKP-nya seperti ini, ada rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Jadi yang berbeda dengan rencana kinerja kepala OPD atau JPT tadi adalah di sini ada rencana hasil kerja yang pimpinan yang diintervensi. Kalau kepala OPD atau JPT tidak ada. Jadi di sini dilingkan dengan, oh ya Bapak Ibu, tadi setelah kita menyusun metrik peran hasil, jadi kita kopikan metrik itu. Misalnya ini kita kopikan untuk membuat SKP Kabid. Metriknya kita taruh di depan sini. Metrik peran dan hasil yang di sini ada isinya untuk Kabid. Kemudian yang kedua adalah rencana SKP. Kita tinggal ngelingkan saja. Ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari sini Bapak Ibu, dari metrik peran dan hasil. Nah ini meningkatnya pelayanan ini. Nah, dari meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dari rencana kepala OPD atau CPT yang ini, Bu Kepala Bidang ada beberapa rencana kinerja, yaitu administrasi pemberhentian berjalan dengan baik dan tepat waktu. Ini juga diambilnya tinggal sama dengan saya. Nah, cari yang butuh di sini. Enter. Ya, administrasi pemberhentian berjalan dengan baik dan tepat waktu. Dan yang kedua misalnya kita sama dengan ya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur pelaksanaan dengan baik dan tepat waktu. Ini kita masukkan semua sampai 7 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kenapa dimasukkan di tugas tambahan? Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Tapi ketika mau dimasukkan di sebagai kinerja utama juga nggak masalah, karena nanti bobotnya sama. Jadi kalau Bapak Ibu semua rencana kinerja yang dikerjakan dimasukkan di kinerja utama, silahkan. Atau mau ada yang ditaruh di tambahan, silahkan. Karena bobotnya sama Bapak Ibu. Taruh di kinerja utama maupun kinerja tambahan itu tidak beda, tidak ada bedanya. Hanya yang masuk untuk kinerja utama itu sebenarnya adalah yang menjadi skala prioritas dari pimpinan. Dari prioritasnya yang semakin diprioritaskan dijadikan kinerja utama, yang tidak terlalu prioritas di kinerja tambahan. Tapi ketika semua rencana kinerjanya prioritas semua, ya dimasukkan kinerja utama semua gitu. Ini hanya contoh saja, kita masukkan di kinerja tambahan satunya. Kemudian ketika sudah kita linkkan dari metrik tadi, karena ini ya, karena rencana kinerja kepala OPD-nya hanya satu yang diintervensi, jadi di sini cuma satu saja. Kita lihat di sini ya Bapak Ibu, ini kan dari 3 yang diintervensi cuma 1, berarti ya
Kalau nanti yang ditulis 2 berarti nanti di sini ada 2, karena ini cuma 1 ya, ini 1 aja. Rencana hasil kerjanya ada 7. Kemudian kita lanjut untuk jabatan administrasi dan fungsional, itu ada kolom lagi, yaitu kuantitas. Ini untuk aspek ya, ada aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian indikator kinerjanya juga ada sendiri-sendiri. Ini untuk kuantitas itu ada jumlah. Ini misalnya kita contohkan jumlah SK pensiun yang terbit 400 SK targetnya dalam 1 tahun. Kemudian kualitasnya persentase tingkat kebenaran SK 95% misalnya, kalau tidak ada kesalahan. Kenapa tidak 100%? Ya, kita beri space kalau nanti ada sesuatu yang error di luar kendali kita, ternyata kok error, SK-nya salah atau seperti apa, itu kita masih penilaiannya masih bagus gitu. Kita buat 95%. Dan waktu SK pensiun diterima oleh PNS tidak terlambat, maksimal 1 bulan sebelum masa pensiun misalnya. Kita targetkan 100%. Jadi ketika target 100% itu berarti 1 bulan sebelum pensiun semua SK pensiun sudah diterima oleh PNS yang bersangkutan. Tapi kalau targetnya 100% berarti semua harus seperti itu. Tapi kalau misalnya kita turunkan menjadi 95% misalnya, nanti tetap kita memberi space ketika ada yang satu kesingsal atau gimana, ternyata baru diterima 2 minggu sebelum pensiun seperti itu. Ya, ini tergantung kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah yakin mantap untuk menargetkan 100% ya silahkan. Ini contoh saja Bapak Ibu, kita contohkan 100%. Kemudian dari penilaian evaluasi kinerja aparatur, ini dari aspek kuantitas, kualitas dan waktu, jumlah ASN yang menyusun SKP dan penilaian perilaku kerja. Ini kita misalnya di Karanganyar ada 8.000 ASN, berarti semua mengerjakan gitu. Kesesuaian SKP dengan sesuai peraturan yang berlaku. Kualitasnya jadi SKP yang disusun itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permen 46 2022. Itu kita targetkan misalnya dari 8.000 orang ini 95% sudah betul. Dia hanya memberi space 5% yang belum betul gitu misalnya. Kemudian waktu penyusunan, semua ASN menyusun dan mengirimkan hasil penilaian paling lambat tanggal 5 Januari 2023. Kita targetkan di target 5 Januari 2023 itu sudah mengirimkan hasilnya itu, selama 12 bulan waktunya. Kemudian pembinaan disiplin ASN terlaksana dengan baik. Ini misalnya kita dari aspek kuantitas dan kualitas saja, waktunya tidak, itu bisa saja. Jadi di sini untuk aspeknya bisa 3, bisa 2. Yang paling tidak ada aspek kuantitasnya gitu, yang minimal harus ada. Ini kuantitasnya jumlah pembinaan, menurutnya jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN. Ini targetnya adalah 5 kasus misalnya. Kualitasnya tingkat kedisiplinan ASN 99%. Kemudian yang rencana kerja berikutnya pemberian penghargaan bagi ASN yang berjalan dengan baik. Untuk kuantitasnya misalnya ASN yang berhak mendapatkan penghargaan 10 ASN misalnya. Ini hanya dari segi kuantitas saja. Kalau ada kualitas waktu silahkan dimasukkan. Tanda jasa bagi pegawai terlaksana dengan baik. Ini dari aspek kuantitas. PNS yang mengajukan Satya Lencana Karya Satya mendapatkan Satya Lencana Karya Satya. Ini misalnya 200 PNS yang mengajukan. Kemudian proses izin perceraian pegawai terlaksana dengan baik. Kuantitasnya misalnya ASN yang mengajukan perceraian terproses dengan baik. Ada 6 ajuan misalnya. Kemudian aplikasi online APD dapat digunakan dengan baik. Ini kuantitasnya semua ASN menggunakan aplikasi presentasi online. Misalnya targetnya 800 ASN. Kualitasnya aplikasi online berjalan dengan baik dan lancar 95%. Itu Bapak Ibu, jadi rencana kinerjanya apa, kemudian kita masih mencari lagi untuk aspeknya dari aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian menentukan indikator kinerja individunya apa dan targetnya berapa. Itu untuk jabatan administrasi. Kemudian itu untuk hasil kerjanya. Kemudian kita lanjut di
perilaku kerjanya. Perilaku kerjanya sama dengan jabatan eselon 2 tadi. Jadi sini adalah perilaku kerja untuk berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memahami kebutuhan masyarakat, ramah sikatan solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Ini adalah perilaku kerja yang harus dipenuhi oleh seorang kepala bidang maupun semua pegawai, maksud saya. Pegawai harus memenuhi standar perilaku ini. Kalau seorang pegawai belum memenuhi ini, berarti nanti penilaiannya di akhir periode, baik bulanan, 3 bulan maupun 1 tahun, itu nanti nilainya di bawah ekspektasi. Jadi kalau sudah mengerjakan, ini berarti nanti bisa sesuai ekspektasi, Bapak Ibu. Sesuai ekspektasi kalau semua panduan perilaku ini dilaksanakan. Ini ada akuntabel, ada panduan perilakunya, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Jadi ada 7 perilaku kerja, ini ada panduannya, dan ini harus dapat dilaksanakan untuk dapat mendapatkan nilai perilaku sesuai ekspektasi, Bapak Ibu. Dilaksanakan dengan komitmen, konsisten, dengan konsisten. Jadi tidak saat ini melaksanakan, besok tidak, seperti itu. Jadi kalau melaksanakan dengan konsisten, itu nanti mendapatkan penilaian perilaku sesuai ekspektasi. Tapi kalau belum konsisten, nanti kemungkinan penilaiannya, ini Bapak Ibu ya, yang misalnya kepala bidang atau kepala dinas yang menyaksikan video ini, itu nanti bagaimana Bapak Ibu menilai perilaku anak buahnya di bawahnya. Misalnya seorang kepala bidang menilai jabatan fungsional di bawahnya, kok dari aspek dari perilaku kolaboratif misalnya, dari panduan perilaku ini tidak dilaksanakan, tidak memberi kesempatan untuk berkontribusi, tidak terbuka. Nah ini berarti nanti kalau tidak melaksanakan ya nilainya di bawah ekspektasi, Bapak Ibu. Kalau melaksanakan dengan konsisten sesuai ekspektasi. Tapi kalau sudah melaksanakan dan berusaha mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan perilaku ASN berakhlak ini, berarti kait tersebut bisa mendapatkan nilai di atas ekspektasi. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk SKP-nya ini seperti ini, untuk perilakunya harus dipenuhi. Kemudian bisa menambahkan lagi ekspektasi khusus. Jadi ini tadi ekspektasi untuk semua ASN, ini ekspektasi khusus dari pimpinan. Misalnya ini kepala bidang mendapatkan ekspektasi khusus dari kepala BKPSDM, misalnya menjadi role model panutan dalam menjunjung tinggi komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya, misalnya untuk kedisiplinan dan lain sebagainya, itu menjadi panutan. Berarti harus dari segi berpakaian, atribut lengkap dan lain sebagainya, misalnya ekspektasinya seperti itu. Tergantung juga nanti Bapak Ibu yang menangani bidang apa di UPD lain. Kalau kepala dinasnya menginginkan ekspektasi khusus, memberikan ekspektasi khusus, ya dituliskan saja. Jadi Bapak Ibu, nanti untuk ekspektasi khusus ini boleh ada dan tidak wajib, Bapak Ibu. Kalau memang dirasa untuk perilaku kerja yang 7 tadi, berakhlak tadi sudah cukup, tidak ada ekspektasi khusus, ya sudah, dari 7 perilaku tersebut sudah yang menjadi ekspektasi oleh pimpinannya. Kalau ada ekspektasi khusus ditambahkan, kalau tidak masalah. Kemudian ini adalah lampiran. Ini adalah lampiran SKP. Jadi Bapak Ibu kepala bidang itu misalnya mendapatkan tugas apa, itu ada dialog dengan atasan langsungnya atau kepala dinasnya. Ini untuk mensukseskan kegiatan ini saya membutuhkan misalnya peranata komputer 2 orang misalnya. Ya, membutuhkan anggaran untuk membangun dan mengembangkan aplikasi kinerja misalnya, seperti itu. Kemudian skema pertanggungjawabannya bagaimana, hasil kerja dilaporkan setiap bulan, setiap 3 bulan. Kemudian konsekuensinya apa? Apabila memenuhi ekspektasi akan dimasukkan dalam usulan promosi jabatan
apabila tidak memenuhi ekspektasi akan apa, misalnya ada kesepakatan mau diberi hukuman apa seperti itu. Jadi di sini setelah menyusun SKP Bapak Ibu itu ada lampiran sasaran kinerja pegawai yang intinya dukungan sumber daya apa saja yang dibutuhkan dan disepakati oleh pejabat penilai maupun pejabat yang dinilai. Kemudian skema pertanggungjawabannya bagaimana setiap bulan, setiap 3 bulan atau 1 tahun. Konsekuensinya apa apabila rencana kinerja tersebut sukses? Misalnya nanti kamu saya promosikan misalnya, atau yang tidak memenuhi ekspektasi karena kegiatan tidak berjalan dimutasi atau bagaimana. Nanti tergantung kesepakatan dalam dialog kinerjanya. Kemudian untuk SKP itu sekarang tidak harus sama, jadi tidak lagi kaku ya Bapak Ibu. Kalau dulu SKP yang sesuai Permentan 8 ataupun SKP yang lama itu tetap ya, jadi dalam awal tahun membuat rencana SKP, di akhir tahun dinilai. Tapi kalau sekarang itu bisa berubah Bapak Ibu. Jadi ini bisa berubah, ada umpan balik misalnya untuk presensi online. Misalnya contohnya presensi online ini di awal tahun cuma jumlahnya 8.000, tapi di bulan Mei itu ada penambahan P3K 1.000 misalnya. Jadi nanti ada ekspektasi apa? Umpan balik lagi. Tolong ini ditingkatkan untuk pelayanan presensi online-nya untuk ASN sejumlah 900 orang. Nah, ini nanti dirubah di sini umpan baliknya. Misalnya targetnya menjadi 9.000 orang, dari 8.000 menjadi 9.000. Kemudian ya di sini ada, jadi umpan balik ini adalah penilaian sementara ataupun ada sesuatu yang kurang berjalan dengan baik atau sudah berjalan baik ingin ditingkatkan. Seperti itu memberikan umpan balik kepada dari kepala OPD kepada kepala bidang. Umpan baliknya apa? Misalnya dari 7 rencana kinerja tadi yang berjalan apa, terus sudah berjalan baik tapi ingin ditingkatkan lagi apa, itu disampaikan dalam umpan balik ini formatnya. Lalu bagaimana kalau tidak ada umpan balik? Tidak ada umpan balik juga tidak apa-apa. Tapi ketika seorang kepala bidang ataupun kepala dinas itu pasti dalam 1 tahun itu kemungkinan ada perubahannya. Misalnya di anggaran perubahan itu kan anggarannya berubah, mungkin targetnya berubah, anggarannya tambah atau berkurang, itu jadi nanti menyesuaikan dalam SKP-nya juga, karena yang akan dicapai hasil kerjanya kan otomatis berubah juga dari ketika ada perubahan anggaran seperti itu. Jadi paling tidak kalau kepala bidang nanti ada satu umpan balik yang nanti otomatis akan merubah SKP-nya. Jadi SKP awal tahun sudah disusun, di perubahan nanti berubah karena ada pergeseran anggaran misalnya seperti itu. Kemudian ini formatnya penilaian. Jadi Bapak Ibu setelah ada umpan balik kita tiba di penilaian misalnya. Ini penilaian juga untuk penilaian bulanan, 3 bulan atau 1 tahun ini bisa digunakan. Jadi ini yang pertama untuk penilaian jabatan administrasi pendekatan kinerja kuantitatif, ini sama formatnya dengan kepala OPD atau CPT kemarin dalam video yang kedua. Ini data pegawai, jabatan administrasi, kemudian data pejabat penilainya. Kemudian untuk mendapatkan nilai itu harus mengukur dulu capaian organisasi, capaian kinerja organisasinya bagaimana dari target yang ditetapkan oleh kepala BKWSDM misalnya tercapai baik atau istimewa gitu, nanti pola distribusinya bagaimana. Jadi ketika target capaian kinerja organisasinya misalnya baik, ini berarti pola distribusinya seperti ini. Misalnya ada 40 pegawai, berarti nanti di sini misalnya yang sangat kurang 1, yang kurang 2, butuh perbaikan misalnya 3, yang sangat baik 30, yang yang baik 30, yang sangat baik
4 seperti itu. Jadi nanti nilainya, nilai SKP-nya ada pola distribusinya Bapak Ibu. Jadi tidak semua baik, tidak ada yang kurang butuh perbaikan sangat baik, itu tidak. Jadi ada pola distribusinya. Nah, bagaimana menentukan apa pola distribusinya? Ya kita menilai, Bapak Ibu sebagai atasan langsung yang menilai pasti bisa melihat pegawainya bagaimana. Pasti mungkin bukan pasti ya, mungkin ada pegawai yang mungkin memang tidak bisa memberikan kontribusi, yaitu dinilai ya mungkin bisa diberikan nilai yang mungkin sangat kurang atau butuh perbaikan. Kalau yang kinerjanya melebihi temannya itu berarti itu sangat baik seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang bisa menilai, nilainya dari mana? Dari capaian kinerja organisasi. Kalau capaian kinerja organisasi targetnya misalnya 97%, tapi ya tercapai berapa? Ya 97 misalnya. Itu kontribusi pegawai dalam bidang tersebut untuk mencapai tujuan itu berapa? Kalau memang tidak berkontribusi ya mungkin berikan sangat kurang seperti itu. Tapi kalau kontribusinya sangat baik ya berikan sangat baik. Ini pola distribusinya. Kemudian di penilaiannya contohnya seperti ini formatnya sama dengan SKP tadi ya Bapak Ibu, sama persis, tinggal ini kita isi di realisasinya. Penilaian gimana? Penilaian ini sangat mudah ya Bapak Ibu. Ini kita misalnya targetnya 400 SK, realisasinya bagaimana? Ternyata 450 SK yang disampaikan. Misalnya ini umpan baliknya dari Kepala BKPSDM, bagus, pertahankan. Kemudian persentase tingkat kebenaran SK 100%, SK tidak, targetnya 95 tapi realisasinya 100%, tidak ada kesalahan. Ini umpan baliknya BKPSDM, bagus, pertahankan. Kemudian untuk waktu 100% SK pensiun tidak ada keterlambatan, umpan baliknya bagus, pertahankan. Seperti ini. Misalnya untuk target penilaian kinerja aparatur atau penyusunan SKP dari 8.000 ASN mengirimkan hasil kerjanya, misalnya 50 orang terlambat mengirimkan hasil kerjanya. Kemudian ini umpan baliknya apa? Tolong dilaksanakan MONEF agar tahun depan bisa 100% menjadi SKP dan dilakukan penilaian kinerja. Kemudian kualitasnya misalnya targetnya 95% benar, ini realisasinya cuma 90%. Kemudian ini umpan balik kepala, tolong dilaksanakan MONEF agar tahun depan bisa tercapai target 100% atau 95% benar. Jadi gitu Bapak Ibu, nanti disesuaikan. Ini hanya contoh Bapak Ibu, ini contoh, nanti bisa dikembangkan lagi umpan baliknya apa. Kemudian jadi kita enak sekali Bapak Ibu untuk penilaian itu tidak menggunakan rumus matematis, tidak. Jadi kalau ini targetnya adalah targetnya 12 bulan, ini di tanggal 5 Januari sudah mengirimkan semua capai dalam 12 bulan. Kemudian pembinaan disiplin, misalnya 5 kasus, realisasinya 5 kasus terselesaikan. Kemudian komentarnya atau umpan baliknya bagus, tahun depan diusahakan menurun jumlah kasusnya dari targetnya 5 terrealisasi 5. Tapi misalnya kalau kasus pelanggaran disiplinnya ada semakin sedikit dan semakin baik, berarti targetnya tahun depan agar turun. Itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mendownload file ini, dibaca-baca, kemudian disesuaikan lagi dengan kondisi Bapak Ibu semua. Ini contohnya untuk kepala bidang Bapak Ibu, tapi ini bisa digunakan juga untuk jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana maupun P3K, formatnya sama. Kalau nanti untuk jabatan pelaksana gimana? Berarti ini umpan baliknya adalah bukan kepala PKSDM tapi kepala bidang. Kepala bidang
umpan baliknya apa, seperti itu. Ini contohnya untuk semua rencana hasil kerjanya sudah dinilai, kemudian rating hasil kerjanya ini Bapak Ibu, di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Karena tadi tercapai ya Bapak Ibu, tercapai sesuai target berarti sesuai ekspektasi. Tapi kalau semuanya tercapai di atas target, berarti nanti nilainya di atas ekspektasi. Tapi kalau semua tidak tercapai atau sebagian besar tidak tercapai, nanti nilainya di bawah ekspektasi. Karena tadi sebagian besar tercapai, ada yang memenuhi target, ada yang di atasnya tidak sesuai ekspektasi. Ini jadi nilainya sangat mudah. Kalau targetnya tercapai ya sesuai ekspektasi, lebih tinggi dari target, di atas ekspektasi. Targetnya tidak tercapai berarti di bawah ekspektasi, gitu. Sangat mudah Bapak Ibu untuk penilaiannya, kita tidak menggunakan rumus lagi, hitung-hitungan atau apa, tidak. Kemudian ini untuk perilaku kerjanya. Tadi sudah kita sampaikan, kalau perilaku ini terpenuhi atau dilaksanakan secara konsisten, maka nanti nilainya akan sesuai ekspektasi. Tapi kalau bisa konsisten dan bisa mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan panduan perilaku tersebut, berarti nanti di atas ekspektasi. Tapi kalau sudah melaksanakan tapi kadang tidak, berarti masih di bawah ekspektasi. Sama sekali belum bisa melaksanakan, berarti masih di bawah ekspektasi. Itu Bapak Ibu untuk rating perilaku kerjanya. Ini tadi karena perilaku organisasi baik ya, ini hasil kerjanya ini sesuai ekspektasi, rating perilakunya sesuai ekspektasi, predikannya berarti predikat kinerjanya adalah baik. Ini Bapak Ibu sesuai diagram bagian kinerja kemarin yang kita bahas, sesuaikan. Karena sesuai ekspektasi dan sesuai ekspektasi berarti nanti predikat kinerjanya baik. Ini tanda tangannya oleh pejabat penilai maupun pegawai yang dinilai. Kemudian ini dokumen evaluasi kinerja. Dokumen evaluasi kinerjanya dibuat, talingkan. Jadi ini sudah nge-link dengan file yang nomor 5. Jadi Bapak Ibu disesuaikan saja. Ini data pegawai yang dinilai, pejabat penilai kinerja, kemudian atasan pejabat penilai kinerja. Kemudian capaian organisasinya tadi apa? Ini baik. Sesuai tadi ya Bapak Ibu. Ini baik ya. Baik, berarti di sini dokumen evaluasi kinerja juga baik. Predikat kinerja pegawai di sini tadi predikatnya adalah baik, berarti di sini predikatnya juga baik. Bagaimana kinerja baik? Misalnya kinerjanya, predikat kinerjanya sini butuh perbaikan, berarti nanti di sini butuh perbaikan. Sini. Demikian Bapak Ibu untuk penyusunan SKP untuk jabatan administrasi maupun jabatan fungsional. Ini ada contoh formatnya, silakan Bapak Ibu nanti bisa mengadopsinya, disesuaikan dengan kondisi kerja masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti insya Allah kita lanjutkan untuk tutorial penyusunan SKP untuk jabatan fungsional yang disetarakan. Nanti insya Allah kami buatkan contohnya, kemudian SKP yang dipelaksana maupun PL3K. Tapi secara umum formatnya sama seperti ini Bapak Ibu. Kalau mau menyusun ya silahkan nanti di copy saja atau di download saja formatnya, nanti tinggal disesuaikan dengan Bapak Ibu semua. Demikian, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.